Halo semuanya, selamat datang di Disco. Kenalin nama gua Valen. Gua di sini yang bakal nemenin kalian untuk ngobrol atau diskusi bareng dengan seseorang pastinya. Oh ya, yang belum tahu, ini adalah konten dari SMA Madiwana Depok yang diselenggarakan oleh Sekomara untuk memperingati Hari Buku kemarin pada tanggal 23 April. Dan di sini gue nggak bakal sendiri pastinya. Gue di sini bakal ditemenin oleh seorang digital producer dari salah satu stasiun TV nasional, dan dia adalah penulis yang sangat handal pastinya, yang juga sangat berpengalaman. Dia menulis salah satu bukunya yang berjudul Di Soul. Oke, daripada berlama-lama, mari aja kita panggil sama-sama. Halo Kak Sadrina. Halo Valen dan juga teman-teman SMA Mardiwana. Perkenalkan, aku Sadrina Evanalia. Bener banget kata Valen. Saat ini posisi aku ada di digital producer, tepatnya di Kompas TV ya. Selain itu juga jadi penulis dari novel Desolé, terbitan Grasindo yang udah terbit pada tahun 2019 kemarin. Wah, berarti kakak ini adalah seorang digital producer di Kompas TV dan juga seorang penulis. Nah, untuk awal mulai karirnya kakak ini dalam tulis-menulis itu kapan ya kak? Kalau untuk awal pengen nulis itu mungkin di SMP sama SMA kali ya. Waktu SMP itu mungkin karena suka baca buku Harry Potter, terus jadi terinspirasi untuk kayak mengeluarkan pikiran-pikiran yang ada di otak gitu, di kepala. Terus jadi waktu SMP ada pengalaman yang menarik. Jadi waktu itu nulis tuh bukan diketik di komputer, tapi ditulis pakai tulisan tangan di kertas folio gitu. Terus udah gitu ceritanya berlembar-lembar di strapless kertas folio itu, terus disebar gitu ke teman-teman yang ada di kelas. Jadi teman-teman sekelas itu pada pinjaman, jadi ganti-gantian pinjaman cerita bikinan aku waktu itu. Dan komentarnya itu ya lumayan, ada yang positif, ada yang juga negatif, tapi mungkin kalau yang negatif kebanyakan adalah saran dan juga kritik yang membangun ya. Terus mungkin dari SMP ke SMA udah mulai punya niatan buat pengen nih cita-cita punya satu karya lah yang bisa dipublikasiin gitu untuk jadi novel. Sampai akhirnya ya mungkin di tahun 2000 berapa ya? Mungkin di tahun 2016 mulai untuk coba bikin novel. Sebenarnya sebelum tahun 2018 juga udah pernah ada beberapa cerita pendek sih yang udah dipublikasiin juga di majalah kawanku waktu itu. Jadi tahun 2011 waktu pas kuliah. Nah, di tahun 2016 sampai 2018 lah ya, itu udah mulai riset-riset, terus udah gitu coba nulis nyicil-nyicil untuk novel Desolé ini. Jadi ya proses kalau untuk novel Desolé emang panjang banget, karena bisa diceritain sedikit mungkin ya. Proses novel Desolé itu memang menceritakan kayak kerjaannya jurnalis gitu, gimana keseharian liputan, ilmu-ilmu jurnalistik yang memang sehari-hari ya aku dapetin pas lagi bekerja sebagai reporter kayak gitu di Berita Satu TV waktu itu di tahun 2013. Nah, habis itu mungkin di tahun 2018 punya kesempatan untuk kirimin naskah novel ke Grasindo, sampai akhirnya ya di tahun 2019 bisa launching atau terbit kayak gitu. Wow, keren banget kak. Kakak udah nulis-menulis sejak SMP, lalu dibagiin ke teman-temannya, dan kakak ini menerima kritik dan saran loh, dan membuat kakak itu menjadi lebih bersemangat lagi dalam tulis-menulis pastinya. Nah, mungkin dalam waktu menulis novel Desolé ini, ada nggak sih kak tantangan tersendiri dari kakak untuk menulis novel tersebut? Mungkin bisa diceritain kak ke teman-teman yang lagi nonton. Kalau tantangannya tersendiri sih sebenarnya nggak muluk-muluk sih. Tantangan terberat itu sebenarnya males males ngetik waktu itu, karena ya waktu ngerjain novel Desolé sebenarnya juga kan pas lagi jadi reporter ya. Jadi ya mau nggak mau pas paginya liputan, baru pulangnya itu sekitar jam 10 sampai jam 11 malam. Terus ya malam itu juga harus ngetik gitu, harus
melanjutin ceritanya. Jadi satunya males, terus gitu juga ada capek kan pasti juga gitu, karena pas itu tapi punya prinsip tersendiri kalau lagi nyelesain novel kayak gitu. Prinsipnya adalah ketika nulis itu minimal 1 jam harus nulis, atau nggak usah muluk-muluk ya. Kalau bisa memang cuma 1 paragraf ya udah 1 paragraf doang, daripada dipaksain nanti jadi nggak fokus, jadi nggak mood, jadi ya tambah malas lagi gitu kan. Jadi mendingan ya udah dicicil-cicil setiap malam sampai akhirnya ya bisa. Waktu itu sih sekitar 175 halaman A4 ya dari novel Desolé itu. Dan kalau untuk ngomongin novel Desolé sebenarnya butuh riset juga, karena novel Desolé itu bukan cuma cerita fiksi doang, bukan cuma cerita cinta-cintaan doang, tapi di situ banyak banget ilmu-ilmu jurnalistik yang emang udah udah aku lakuin juga pas jadi reporter ya. Jadi setiap ada ilmu-ilmu baru gitu di pas lagi liputan itu aku masukin di novel Desolé itu. Jadi banyak banget ada ilmu-ilmu jurnalistiknya yang ada di novel itu. Kayak salah satu ini sebenarnya adalah pengalaman pribadi waktu liputan. Jadi ada penembakan polisi di gedung KPK waktu itu pas lagi shift siang, masuk siang jam 2, terus kayak gitu baru sampai jam 8 malam itu di gedung KPK. Biasanya sih karena memang udah nggak ada apa-apa, jadi udah gelap kayak gitu Valen. Jadi waktu itu ada campers aku juga yang bilang tunggu dulu gitu, sampai akhirnya beneran ada kejadian jam 10 malam itu gitu, pas lagi ada penembakan polisi di gedung KPK. Jadi ya memang itu ada beberapa pengalaman yang memang aku masukin di novel itu, tapi dengan dibalut dengan ada fiksi-fiksinya dan juga ilmu-ilmu jurnalistiknya kayak gitu Valen. Wah, berarti novel ini sangat berkesan ya Kak, karena banyak pengalaman pribadi Kakak yang dituangkan menjadi sebuah novel tersebut. Nah, kira-kira pesan dari novel Desolé ini apa sih Kak? Dan mungkin Kakak ada sedikit motivasi dari Kakak sendiri untuk setiap teman-teman yang di rumah yang pengen jadi seorang penulis atau ingin ngembangin bakatnya dalam menulis. Kalau untuk pesannya sih sebenarnya pesan di novel Desolé ini ya tentu ada pesan-pesan moralnya, kayak misalkan gimana pentingnya arti keluarga, terus kemudian juga bagaimana kita harus bisa sesuai dengan passion kita gitu untuk menentukan kira-kira pekerjaan yang cocok sama kita tuh apa. Kita harus menggapai passion kayak gitu. Nah, sebenarnya novel Desolé ini banyak banget ilmu-ilmu jurnalistiknya. Jadi sebenarnya aku bikin buku ini juga pengen kayak informasiin ke teman-teman yang berminat gitu untuk berniat terjun ke jurnalistik atau ke jurnalis kayak reporter, wartawan gitu, untuk bisa mendapatkan informasi-informasi dari ilmu-ilmu jurnalistik melalui novel ini gitu. Sebenarnya aku nggak pengen bikin buku yang teori atau buku mata pelajaran yang isinya ilmu-ilmu jurnalistik, tapi dibalut dengan adanya novel fiksi ini dengan disisipi ilmu-ilmu jurnalistik kayak gitu. Jadi mungkin bisa lebih diserap sama teman-teman yang lainnya. Mungkin bisa dari teman-teman SMA Mardi Yuwana, mungkin kalau misalkan dia mau jadi jurnalis atau jadi reporter, mungkin bisa salah satu jadi alternatif bahan bacaan kalian kayak gitu novel Desolé ini. Dan kalau untuk motivasi jadi penulis itu ya kalian, motivasi jadi penulis itu yang pertama tadi, jangan males, harus tekun, harus fokus. Yang penting ya tadi minimal 1 jam itu kita ngetik lah atau nulis kayak gitu. Jangan per hari itu nggak nulis sama sekali, jadi nanti bakalan keteteran.
Yang paling penting sih goalsnya itu apa, tujuan kamu itu sebenarnya maunya apa gitu. Apakah memang benar-benar pengen jadi penulis atau menghasilkan karya? Kan nggak mungkin kalau misalnya kita males gitu untuk bikin sebuah karya tapi nggak jadi gitu, nggak jadi gitu. Jadi harus bulutin tekad, harus fokus. Sementara itu jadiin motivasi juga. Kayak waktu dulu sebenarnya motivasi aku itu untuk bikin sebuah karya bukan hanya cuma karena cita-cita pengen punya karya, tapi sebenarnya juga ada temen yang udah nerbitin buku juga gitu. Terus ketika aku tanya ke dia, gimana sih caranya untuk nerbitin buku, nah di situ dia nggak jawab gimana gimananya, tapi dia ngejawabnya gini, udah deh lu selesain dulu aja gitu, kamu selesain dulu aja novel kamu sampai selesai gitu, baru bisa berpikir untuk diterbitin. Jadi ya kalau emang ada yang pengen jadi penulis harus fokus gitu untuk nulis sih sebenarnya, untuk menyelesaikan tulisannya dulu itu sendiri gitu. Dan jangan takut untuk nanti jelek atau apa, itu nanti sebenarnya belakangan. Jadi kita curahin dulu ide-ide kita di tulisan, entah itu mau seberapa panjang, baru nanti kalau udah selesai baru dibaca lagi, nanti kita bisa revisi dan juga edit kayak gitu. Nah untuk temen-temen SMA Mardi Yuwana, pokoknya semangat terus kalau kalian pengen jadi penulis ataupun mau jadi apapun, sebenarnya itu harus punya motivasi yang kuat sih gitu, Valen. Wah keren banget tuh Kak motivasinya. Buat teman-teman di rumah bisa tuh didengerin kata-kata dari Kak Sabrina. Nah Kak, kita bakal masuk ke sesi Q&A. Nah sesi Q&A ini pertanyaannya aku ambil dari teman-teman kemarin yang udah nanya di question box di IG Komara kemarin. Nah sekarang di tangan aku udah ada 3 pertanyaan. Nah yang pertama ada dari Lena_AAA. Apakah penulis mencari kesuksesan hidup atau makna hidup? Dan yang kedua dari Claudia Elnaya. Menurut penulis tersendiri, hal apa yang mau dikasih ke orang buat buktiin kalau novel ini beda dari yang lain? Dan yang ketiga dari Jessica Braina. Kak, gimana sih caranya membangun motivasi untuk kita yang punya sejuta mimpi? Silahkan Kak Sabrina. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bertanya. Ada 3 pertanyaan, mantap-mantap semua pertanyaannya. Yang pertama, ini pertanyaannya lumayan sulit ya bagi aku ya. Kesuksesan hidup atau makna hidup? Sebenarnya sih kalau aku milihnya makna hidup. Kenapa? Kesuksesan hidup itu bisa relatif bagi setiap orang ya. Kalau misalkan kalian misalkan bahagia suksesnya, atau hanya mencari kebahagiaan gitu, misalkan itu sudah bisa termasuk sukses. Terus kalau misalkan kalian misalkan pengen punya rezeki banyak nih, jadi orang kaya, itu mungkin udah jadi sukses gitu bagi diri kalian sendiri. Tapi bagi aku sih sebenarnya adalah bagaimana kita mengisi atau memaknai hidup kita. Hidup kita cuma sekali ya katanya. Katanya iya sih bener. Hidup kita cuma sekali, bagaimana kita mengisi kehidupan kita dengan hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang bisa membuat kita tuh jadi nggak sia-sia untuk hidup di dunia ini kayak gitu. Misalkan ya hal-hal kecil-kecil aja, nggak perlu yang gede-gede gitu, yang nggak perlu muluk-muluk, nggak perlu wah, tapi kita bisa bermanfaat bagi orang banyak. Misalkan ya ngebantu orang-orang di sekitar kita gitu. Misalkan kalau kayak di tengah pandemi corona saat ini COVID-19, ya kita bisa ngebantu di sekitar orang-orang di sekitar kita. Misalnya kita bisa ngebagiin masker gratis atau ya sembako kayak gitu. Tapi pada intinya bagi aku adalah bagaimana membuat kehidupan kita bermakna, daripada mengejar kesuksesan tapi nggak bermakna buat orang lain atau buat bermakna buat diri sendiri kayak gitu. Yang penting gimana
diri kita sendiri sih sebenarnya. Sesuai nggak sih sama apa yang kita pengenin, apa yang membuat kita merasa puas atau gimana. Tapi kalau menurut aku sih makna hidup itu yang lebih berarti sih dibandingkan kesuksesan. Terus pertanyaan kedua tadi Valen mengenai apa bedanya novel Desolé ini dibandingkan dengan novel-novel lainnya. Oke, kalau kamu baca novel Desolé ini, kamu bakalan punya pengetahuan yang lebih dibandingkan dengan novel-novel yang lainnya, terutama di bidang ilmu jurnalistik dan juga reporter. Kalian bisa tahu bagaimana di sini teknik investigasi dalam liputan atau mencari berita, gimana rasanya menjadi seorang wartawan televisi yang di depan layar harus perfect, tapi sebenarnya kita punya personality yang mungkin deg-degan, terus udah gitu juga kadang-kadang suka gugup ngomong di depan banyak orang gitu. Nah di sini juga kita kalau aku sih bagiin ada beberapa teknik-teknik yang disisipin di novel ini, gimana caranya, tekniknya biar bisa ngomong di depan orang banyak gitu, ataupun bisa dibilang gimana caranya live report gitu. Oke, untuk pertanyaan ketiga, bagaimana sih bisa memotivasi dengan kita yang punya banyak sejuta mimpi? Emang kita punya mimpi yang sangat banyak, kayak misalkan aku punya pengen ini, mimpi ini, pengen lakuin ini di tahun ini, bakal ini, resolusinya tuh banyak banget. Memang punya sejuta mimpi itu bagus dan juga penting, tapi sebenarnya yang paling penting adalah kamu fokus dulu di satu mimpi kamu. Itu dari sejuta mimpi pasti banyak ataupun ada satu yang paling kamu pengenin dulu. Nah di situ fokus, untuk difokusin dulu untuk ngejar yang kamu tuju dulu. Kalau kita cuma fokus ke satu mimpi, kita akan fokus ke tujuan itu, kita akan tahu apa langkah yang paling tepat gitu untuk kita bisa menggapai salah satu tujuan tersebut. Misalkan aku pengen punya HP kayak gitu di bulan ini gitu. Terus ya udah, pasti kan kita berpikiran akan punya HP tapi nggak dibeliin sama orang tua ya Valen ya. Ini dibeliin punya duit sendiri gitu. Akhirnya kan kita harus nabung setiap hari. Nah itu fokus untuk membeli sesuatu kayak gitu. Nah kalau misalnya kita punya keinginan yang banyak, pengen beli ini, tapi akhirnya keinginan untuk membeli handphone misalkan dalam satu bulan itu nggak terwujud kan, kalau misalkan kita punya keinginan yang banyak. Seperti itu juga kalau misalkan kita punya sejuta mimpi, kita harus fokus aja ke satu mimpi itu dulu. Kalau mimpinya udah terwujud, baru kita melangkah lagi ke mimpi-mimpi yang berikutnya kayak gitu. Makasih banyak Kak Sadrina buat jawabannya, dan makasih banyak buat teman-teman yang udah nanya di question box kemarin. Buat 3 orang tadi yang udah disebutin pertanyaannya akan dihubungi langsung oleh pihak OSIS untuk mendapatkan sebuah hadiah dari Kak Sadrina tentunya. Nah Kak, kan sekarang kita lagi masa kuarantin. Kira-kira lagi ada kesibukan apa nih Kak? Ada rencana buku baru nggak yang bakal keluar? Ya, di masa di rumah aja di pandemi COVID-19 ini, untuk buku baru sebenarnya lagi ada proses, lagi digarap, tapi masih susah banget, masih sulit banget waktunya. Meskipun di tengah pandemi COVID-19 ini kebanyakan ada sebagian besar orang-orang itu work from home atau diliburin atau kerja di rumah. Tapi kalau untuk aku sekarang ini ya namanya juga di media ya, jadi nggak work from home atau ya nggak di rumah, tapi tetap kerja ke kantor gitu seperti biasanya. Terus udah gitu jadi waktunya juga agak susah juga untuk nulis lagi. Tapi kalau memang
ada kesempatan sih pasti nulis ya, kayak misalkan malam-malam nulis. Tapi ya balik lagi sih agak capek memang. Tapi mau bagaimana ya, ya mudah-mudahan aja, doain aja novel yang kedua ini sih sebenarnya lanjutan dari novel Desolé sih sebenarnya. Jadi ya mudah-mudahan aja sih cepet selesai, cepet terbitin juga. Wah, ditunggu tuh Kak novel barunya untuk terbit. Semoga cepet selesai ya Kak. Tetap semangat juga Kak dalam ngerjainnya, dan di medianya juga tetap semangat Kak. Wah, nggak kerasa nih Kak, kita udah lama juga ngobrol. Saatnya kita untuk undur diri nih Kak. Makasih banyak Kak untuk waktunya, untuk tenaganya, untuk motivasinya buat teman-teman juga di rumah. Makasih banyak buat waktunya udah mau diluangin untuk nonton video ini. Terima kasih ya, sampai jumpa, dadah. Ya, sama-sama Valen, terima kasih juga buat teman-teman SMA Mardiwana yang udah undang aku untuk berbagi informasi dan juga berbagi cerita ya di sini ya. Terima kasih banyak untuk yang sudah mendengarkan dan juga menonton video ini. Dadah.